Bapak Ibu yang ada di online, yang ada di tempat ini, mari sama-sama kita belajar satu kebenaran yang saya beri judul dibaptis oleh Roh Kudus. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini Bapak Ibu, Kisah Rasul 1 ayat 5. Yang sudah dapat katakan amin, yang sudah dapat bisa lihat ke depan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan janji Tuhan kepada para murid sebelum ia naik ke surga. Kalau saya tanya kira-kira kapan janji ini digenapi? Seperti apa janji ini ketika digenapi? Mari kita lihat ayatnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka perhatikan di sini Bapak Ibu, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari ayat ini Bapak Ibu, dapat saya simpulkan kapan kira-kira janji Tuhan ini digenapi. Tepat 10 hari setelah Yesus naik ke surga, janji Tuhan itu digenapi. Tepatnya pada hari raya Pentakosta, perayaan hari raya orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Setelah Paskah ada Pentakosta. Nah, seperti apa ketika janji itu digenapi? Saat janji Tuhan digenapi, Bapak Ibu, tampak lidah-lidah seperti nyala api menghinggapi para murid, sehingga mereka penuh dengan Roh. Dan saat para murid, ya, atau orang-orang yang ada pada waktu itu penuh dengan Roh, Roh Kudus memberikan karunia bahasa roh kepada mereka, atau yang saya istilahkan karunia roh pertama. Bapak Ibu, dari uraian yang baru saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa janji Tuhan kepada para murid mereka akan dibaptis Roh Kudus merupakan suatu peristiwa di mana para murid dipenuhi Roh Kudus. Dan saat mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka memiliki karunia bahasa roh. Singkatnya begini Bapak Ibu, singkatnya begini. Dibaptis Roh Kudus sama dengan dipenuhi Roh Kudus. Dan karunia pertama yang Roh Kudus berikan saat itu adalah bahasa roh. Apa karunia pertama waktu itu Bapak Ibu? Bahasa roh. Bapak Ibu, kalau hanya ditinjau berdasarkan karunia pada waktu itu, berdasarkan karunia roh pada waktu itu, saya yakin Bapak Ibu, sebagian besar kita di tempat ini atau gereja-gereja yang di luar aliran Pentakosta karismatik belum dibaptis Roh Kudus. Saya tes saja, saya tanya, siapa yang sudah berbahasa roh? Kurabasya karapata karabah. Ya, hampir sebagian besar mungkin kita belum berbahasa roh Bapak Ibu. Bahkan aliran Kristen di luar Pentakosta karismatik tidak berbahasa roh. Kalau hanya ditinjau dari karunia roh pada waktu itu, sebagian besar kita belum dibaptis Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu, kita tidak perlu berkecil hati. Katakan kanan kirinya, jangan kecil hati. Kenapa kita tidak perlu berkecil hati? Karena di Alkitab, di dalam 1 Korintus 12, minimal ada 9 karunia roh. Yang selama ini kita cuma tahu ada satu bahasa roh yang sering digembor-gemborkan. Berdasarkan Alkitab minimal ada 9 karunia roh. Saya sebut satu persatu. Berkata-kata dengan hikmat, berkata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia berbahasa roh. Dan saya percaya masih banyak lagi karunia-karunia roh yang lainnya.
Jadi kita tidak perlu berkecil hati Bapak Ibu, karena apa? Bisa jadi kita memiliki salah satu karunia roh tersebut atau bisa saja lebih. Sehingga Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya walaupun belum memiliki karunia bahasa roh, kita punya karunia yang lain, kita termasuklah orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus. Yang percaya dan setuju katakan amin? Iya. Ada banyak karunia Bapak Ibu, nggak usah kecil hati. Nah tapi ini Bapak Ibu, ya tapi begini, jangan senang dulu. Karena dibaptis Roh Kudus tidak hanya ditinjau berdasarkan memiliki karunia roh saja. Kalau hanya ditinjau berdasarkan karunia roh, apalagi karunia bahasa roh, beberapa kita belum dibaptis Roh Kudus. Tapi kalaupun sudah memiliki karunia lain selain bahasa roh, tidak hanya itu dibaptis Roh Kudus ditinjau, tapi memiliki pengalaman nyata bersama Roh Kudus. Seperti apa pengalaman nyata itu? Kita mengalami perubahan, sama-sama katakan perubahan. Pertumbuhan. Sama-sama dong, pertumbuhan dan pembaharuan. Nah untuk ini loh Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati hari Pentakosta itu. Untuk ini Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang percaya. Yang percaya katakan amin. Supaya kita mengalami pengalaman nyata bersama Roh Kudus. Bukan sekedar karunia-karunia merinding di gereja. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Tapi ada pengalaman yang nyata, yaitu kita mengalami perubahan, pertumbuhan dan pembaharuan. Contohnya Bapak Ibu, yaitu para rasul yang tadinya penakut. Mereka itu tadinya penakut setelah dibaptis Roh Kudus Bapak Ibu. Ya, memang di loteng Yerusalem mereka menerima atau memiliki karunia-karunia, tapi setelah itu Bapak Ibu, dari yang tadinya penakut, mereka jadi para rasul yang pemberani. Petrus itu pernah menyangkal Yesus di hadapan 3 orang. Betul? Tapi setelah dia dibaptis Roh Kudus, dia mengalami perubahan. Yang tadinya penakut, dia jadi pemberani. Dia khotbah di lebih dari 3.000 orang. Dan hari itu Bapak Ibu, Kisah Rasul mencatat ada 3.000 orang memberi diri dibaptis. Para murid yang tadinya Bapak Ibu Saudara kocar-kacir, mereka diubah Bapak Ibu, mengalami perubahan, pertumbuhan Bapak Ibu Saudara. Mereka menjadi berani mati, martir Bapak Ibu. Demikian juga dengan jemaat. Jemaat yang tadinya egois, selfish, mementingkan diri sendiri. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, pengikut Yesus awal-awal itu yang mementingkan diri sendiri. Tapi setelah dibaptis Roh Kudus, Bapak Ibu, Kisah Rasul 2 mencatat cara hidup jemaat mula-mula, saling berbagi, murah hati, tulus, dan lain sebagainya. Dan saya percaya Bapak Ibu, masih banyak lagi kisah di mana para murid dan jemaat setelah dibaptis Roh Kudus tidak hanya memiliki karunia roh saja, tapi mereka memiliki pengalaman nyata bersama Roh Kudus, yaitu mengalami perubahan, pertumbuhan, pembaharuan oleh Roh Kudus. Di satu sisi Bapak Ibu, gereja Tuhan, engkau dan saya, kita tidak boleh anti dengan karunia Roh Kudus. Ya, engkau dan saya tidak boleh apa? Anti dengan karunia Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu? Karena karunia Roh Kudus adalah pemberian Roh Kudus. Tadi kan saat di loteng Yerusalem, Roh Kudus memberikan karunia bahasa roh kepada mereka. Jadi kita jangan anti dengan karunia Roh Kudus Bapak Ibu ya. Dan karunia Roh Kudus yang Roh Kudus berikan ini berguna untuk apa? Melengkapi jemaat, membangun jemaat satu dengan yang lain. Kita bisa berbeda karunia Bapak Ibu Saudara ya, tapi percayalah karunia yang kita terima dari Roh Kudus itu berguna untuk melengkapi dan membangun satu dengan yang lain. Itu di satu sisi Bapak Ibu. Tapi di sisi yang lain, kita tidak boleh menganggap karunia roh sebagai yang utama atau segalanya. Kenapa? Karena pesan utama Injil bukanlah memiliki karunia roh. Tidak ada ayat di Alkitab atau perintah khusus, haruslah kamu punya karunia bahasa roh. Ayat khusus yang mengatakan setiap orang percaya harus punya karunia-karunia roh. Tidak ada ayatnya atau perintah khusus seperti itu, tidak ada ayatnya Bapak Ibu. Pesan utama Injil adalah setiap kita harus memiliki pengalaman nyata bersama Roh Kudus. Selain itu gini loh Bapak Ibu ya, memiliki karunia roh tidak menjamin seorang Kristen pasti masuk surga. Saya ulangi Bapak Ibu, memiliki karunia roh tidak menjamin seorang Kristen pasti masuk surga.
Makanya merupakan sebuah pembodohan kalau ada satu ajaran yang mengatakan syarat masuk surga harus bisa bahasa roh. Karena di surga itu bahasa roh yang dipakai. Saya nggak ngerti nih ajaran dari mana, siapa pencetus utamanya. Tapi ini sudah membelokkan pengajaran yang benar-benar alkitabiah. Memiliki karunia roh tidak menjamin seorang pasti masuk surga. Bahkan di Matius 7 ayat 21-22 jelas dikatakan, kurang karunia apa orang-orang ini, Bu? Bernubuat, mengusir setan, mujizat. Kurang karunia apa? Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Orang seperti ini tidak layak berada dalam kerajaan surga. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ini pesan yang ingin saya sampaikan. Jangan puas hanya memiliki karunia roh saja. Ya, ada minimal 9 karunia Bapak Ibu. Jangan puas hanya memiliki karunia roh saja, tapi milikilah pengalaman nyata bersama Roh Kudus. Sekarang coba tanya sama diri kita. Kalau di sebelahnya orang dekat kita, udah belum ngalamin pengalaman nyata bersama Roh Kudus? Atau selama ini hanya dengar dari orang saja, oh ngalamin Roh Kudus itu kayak gitu ya. Bapak Ibu, saya mau beritahu, untuk memiliki karunia roh, kita tinggal minta saja kepada Bapa. Mana ayatnya? Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ada bapak yang gendeng kayak gini Bapak Ibu Saudara? Nggak ada. Ya, bapak anak minta ikan pasti dikasih ikan, nggak mungkin dikasih ular. Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Nggak ada Bapak Ibu bapak yang seperti ini. Sejahat-jahatnya manusia, anaknya minta A dikasih A. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tadi saya beritahu untuk memiliki karunia roh tinggal minta saja kepada Bapa. Saya ingat Bapak Ibu pengalaman saya waktu SMA. Memang saya pengen banget punya karunia bahasa roh Bapak Ibu. Sampai saya puasa siang malam saya doa, saya minta terus Bapak Ibu. Merengek kepada Bapa di surga. Karena waktu itu tahun 98 fenomena bahasa roh itu memang ada di mana-mana. Jadi saya ingin karunia itu Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, waktu saya dibaptis, muncul di air waktu di gereja altar call, saya ingat sekali. Itu seperti ada satu strum sengat yang tidak bisa ditahan Bapak Ibu. Tiba-tiba bibir ini bergerak sendiri. Tidak bisa dikontrol Bapak Ibu, saya ingat sekali. Sampai di rumah pun bergerak sendiri. Kenapa? Untuk memiliki karunia roh tinggal minta saja kepada Bapa. Tapi, nah ini Bapak Ibu. Untuk memiliki pengalaman nyata bersama Roh Kudus, engkau dan saya harus dipimpin Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara saya harus dipimpin Roh Kudus. Siapa yang mempunyai pengalaman nyata bersama Roh? Katakan amin. Kita udah dibaptis Roh, tapi pertanyaannya sudah punya pengalaman nyata belum sama Roh Kudus? Kalau mau, sudah belum dipimpin oleh Roh Kudus? Nah Bapak Ibu perhatikan di sini, baca Yohanes 16 ayat 13 Bapak Ibu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu perhatikan saya yang ganteng ini. Kalau kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Roh kebenaran itu dikatakan Alkitab memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan kalau Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran, maka saya pastikan Bapak Ibu, engkau dan saya pasti mengalami pengalaman yang nyata bersama Roh Kudus. Kita mengalami perubahan, pertumbuhan, pembaruan oleh Roh Kudus. Yang jelas begini Bapak Ibu, hidup engkau dan saya tidak akan sama seperti sebelumnya. Kalau wajah mungkin ya begini-gini aja Bapak Ibu. Fisik ini mungkin ya berubahnya mungkin kalau diselaraskan dengan usia jadi lebih tua, berubah. Tapi tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Perubahan roh manusia, roh kita itu kalau dipimpin Roh Kudus dari hari ke hari Bapak Ibu semakin luar biasa. Yang percaya katakan amin.
Ya, hari ini tidak akan sama seperti hari kemarin, Bapak Ibu. Dari hari ke hari menjadi lebih baik, lebih benar, lebih berkenan kepada Tuhan. Loh gimana enggak, Bapak Ibu? Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Artinya, Roh Kudus memimpin kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Roh Kudus memimpin kita untuk meninggalkan tabiat lama kita. Roh Kudus memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Jadi nggak mungkin orang Kristen yang dibaptis Roh Kudus itu hidupnya biasa-biasa, nggak mungkin. Nggak boleh kita cuma ngaku-ngaku sudah dibaptis Roh Kudus, sudah. Apa tandanya? Bahasa roh. Nggak bisa, Bapak Ibu. Nggak cukup. Sudah dibaptis Roh Kudus, sudah kapan? Waktu getar-getar di gereja. Enggak, Bapak Ibu. Dibaptis Roh Kudus harus mengalami pengalaman nyata bersama Roh Kudus. Untuk mengalami pengalaman nyata harus dipimpin Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, sore hari ini ya, saya ingin mengajak kita benar-benar mengalami pengalaman yang nyata bersama Roh Kudus. Yang mau katakan amin? Jadi kita udah nggak lagi terpesona dengan kesaksian orang-orang yang, wih hebat ya pengalamannya bersama Roh Kudus. Kita sendiri loh ngalamin bersama Roh Kudus. Mau nggak Bapak Ibu? Kalau kita mengalami pengalaman yang nyata bersama Roh Kudus, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin sulit dijawab, tapi kita akan bisa menjawabnya. Kalau kita sekali lagi mengalami pengalaman yang nyata bersama Roh Kudus. Pertanyaan pertama seperti ini Bapak Ibu. Apa yang membedakan kita dengan orang di luar Kristen ketika berbuat baik? Bapak Ibu, orang di luar Kristen berbuat baik nggak? Berbuat baik kan? Orang Kristen jarang. Enggak lah, orang Kristen juga berbuat baik Bapak Ibu. Tapi apa yang membedakan antara orang Kristen dengan orang di luar Kristen ketika berbuat baik? Ada yang mau jawab? Enggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, saya lagi baik nih, kalau benar hari ini pulang ditraktir Pak Andi Bapak Ibu. Ya kan? Apa yang membedakan? Kalau orang di luar Kristen, mereka berbuat baik karena hati nurani mereka baik. Minggu lalu sudah saya jelaskan ya. Karena hati nurani mereka baik. Hati nurani yang baik dibangun atau berasal dari lingkungan yang baik, keluarga yang baik, ajaran yang baik, norma-norma masyarakat yang baik, budaya dan seterusnya yang baik. Terbentuk hati nurani yang baik sehingga orang berbuat baik di luar Kristen. Ya, kita sering tuh dengar kejadian tukang gojek, ya kan? Dapat uang lebih gitu. Ya kan? Terus dia tanya lagi, ini kelebihan. Gimana ya baiknya? Padahal yang transfer itu sengaja kasih lebih. Tapi karena hati nuraninya baik, dia tanya balik. Coba Bapak Ibu, kalau orang Kristen yang gak bertobat, wih uang lebih, puji Tuhan. Ya kan? Mungkin ada juga yang punya pengalaman waktu masuk ATM. Padahal baru cek kemarin saldonya 0. Hari ini ada saldo 5 juta, puji Tuhan, berkat Tuhan. Gak ditanya ini duit dari mana, ya kan? Harusnya kan kalau hati nurani yang baik, ini uang dari mana ya? Tanya dong. Nah, orang di luar Kristen berbuat baik karena hati nuraninya baik. Tapi orang Kristen bisa berbuat baik karena dipimpin Roh Kudus. Makanya waktu saya diskusi sama Pak Arif, Pak, apa yang membedakan? Kalau hati nurani yang baik, Bapak Ibu, masih bisa meleset motivasinya. Masih bisa meleset ketulusannya. Masih bisa meleset kemurniannya. Waktu berbuat baik. Memang hanya Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Tapi kalau sekedar hati nurani yang baik itu masih bisa meleset. Ada orang memang baik sekali Bapak Ibu Saudara, berbuat baik. Dan sudah jadi gaya hidupnya. Tapi siapa yang tahu kedalaman hatinya? Apakah masih ada kesombongan? Apakah karena untuk prestisnya dan lain sebagainya? Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus tidak mungkin meleset ketika dia berbuat baik. Loh, dipimpin Roh Kudus untuk berbuat baik Bapak Ibu. Makanya kita tadi saya katakan mau ngalamin pengalaman nyata, ya coba saja waktu kita berbuat baik. Ini berbuat baik karena emosional, ya, karena ada motif tertentu atau memang karena dipimpin Roh Kudus. Kalau kita dipimpin Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, wah itu beda sekali. Waktu kita memberikan senyum kepada seseorang, ya kan? Baru hanya senyuman loh Bapak Ibu Saudara. Tapi senyum yang dipimpin Roh Kudus. Senyum aja harus dipimpin Roh Kudus. Masa sih? Loh iya Bapak Ibu. Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Jadi waktu senyum, senyum yang tulus. Waktu salamin jemaat,
Ci, hari ini sukacita sekali ya. Diberkati Tuhan. Saya nggak basa-basi Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus pimpin saya ngomong seperti itu, saya lakukan Bapak Ibu. Jadi jangan curiga ya sama gembala. Apa gembala basa-basi? Enggak, serius Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus lihat, Roh Kudus suruh saya lihat Bapak ini, bilang siapa Bapak ini. Saya tuh berapa kali loh Bapak Ibu Saudara ya. Saya kan nggak perlu laporan ke jemaat kalau saya dipimpin Roh Kudus tiba-tiba telepon jemaat, digerakkan untuk cek jemaat. Itu berapa kali Bapak Ibu. Pernah ada satu anak muda itu sudah lama saya tidak telepon Bapak Ibu. Waktu saya telepon, belum saya ngomong ABC, baru halo nangis. Kenapa? Karena hari itu dia mau memutuskan untuk pindah agama. Bisa begitu karena hari itu memang saya iseng lihat WA siapa ya yang sudah lama tidak saya hubungin. Saya lihat ini nama ini Bapak Ibu. Ya, memang pernah terhubung dengan CNC. Tapi karena kesibukan dan lain hal jadi jarang ke gereja. Tapi hari itu saya dipimpin Roh Kudus. Telepon. Wah, waktu dia curhat nangis Bapak Ibu. Saya doakan terus beberapa waktu lagi ke rumah tambah dia sharing. Dia bilang, "Mana Tuhan? Tidak ada Tuhan." Wah, hampir murtad ini Bapak Ibu Saudara ya. Tapi di follow up. Nah, waktu saya dipimpin Roh Kudus kayak gitu, nggak mungkin lagi saya mau mencuri kemuliaan Tuhan, punya motif tertentu, udah nggak bisa karena memang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, memberi, bahkan mengampuni pun Bapak Ibu, ya kan, mengampuni pun dipimpin Roh Kudus Bapak Ibu. Kalau dipimpin Roh Kudus sudah nggak ada lagi tuh. Habis ampuni terus tulis quotes di medsos gitu, itu belum mengampuni namanya. Ya kan? Sudah mengampuni terus di quotes di medsos. Kalau gajah berantem, seringkali semut yang jadi korban. Ngapa ini? Ya kan Bapak Ibu, nggak perlu gitu-gitulah. Kalau sudah dipimpin Roh Kudus mengampuni, nggak ada quotes-quotes, benar-benar murni sudah mengampuni. Men, termasuk kita datang ke tempat ini kalau dipimpin Roh Kudus sore, sudah jam 3 jalan dari rumah datang ke gereja. Kita di sini mau 5, 2, 3 orang tetap bersukacita, men. Dipimpin Roh Kudus untuk datang ke tempat ini, melayani Tuhan. Ya, brother, biarpun cuma keyboard, kalau dipimpin Roh Kudus aku melayani di CNC, kasih yang terbaik. Itu perbedaan kita dengan orang di luar Kristen. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini sudah bisa dijawab ya. Karena kita pun memang mengalami. Iya sih Pak, aku berapa kali berbuat baik, memang Roh Kudus yang pimpin Pak. Berasa sih Pak bedanya Pak. Yang nangkep katakan amin Bapak Ibu. Nah, lalu ada pertanyaan kedua Bapak Ibu. Setelah dibaptis Roh Kudus, bisakah Roh Kudus undur seperti dalam perjanjian lama? Bapak Ibu ingat kisah dalam perjanjian lama ketika Roh Kudus hinggap kepada Saul, Roh Kudus undur habis itu Bapak Ibu. Ya kan, ada beberapa peristiwa Roh Kudus sudah hinggap, dia undur, keluar masuk. Ya, in out, in out. Nah, dalam perjanjian baru apakah Roh Kudus bisa seperti ini? Khususnya kepada orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Ada yang mau jawab Bapak Ibu Saudara? Bisa. Wah, ini berarti sudah belajar suara kebenaran kayaknya. Iya, jawabannya sudah tepat Bu, bisa. Tapi kita uraikan dulu Bapak Ibu Saudara. Jangan kira Roh Kudus tidak bisa undur seperti dalam perjanjian lama. Beberapa gereja termasuk saya juga dulu sempat berpikir, enggak, kalau Roh Kudus sudah tinggal diam dalam diri kita, dia enggak akan undur. Siapa bilang Bapak Ibu? Seringkali orang Kristen salah mengerti bahwa arti dimateraikan Roh Kudus berarti Roh Kudus itu permanen. Ya, tinggal diam, nggak bisa lagi keluar masuk. Padahal Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat Efesus 1 ayat 13 bilang seperti ini. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi maksudnya begini, ayat ini kan kalau kita baca, ini apa nih, bingung. Oh, yang penting ada kata materai, sama kayak yang di amplop, kalau di materai, tidak bisa di ini. Emangnya Roh Kudus materai Bapak Ibu Saudara? Dimateraikan itu artinya segala yang tadi dikatakan, kita percaya kepada Tuhan, firman yang kita dengar, ya, iman kita, perbuatan, dimateraikan, disahkan, diiyakan oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Roh Kuduslah yang menjadi verifikasi dari semua iman kita. Orang percaya. Itu arti dimateraikan, bukan Roh Kudus permanen.
nggak bisa keluar masuk. Nanti kan kalau nggak bisa keluar masuk, nyambung tuh sama satu doktrin. Pokoknya kalau udah selamat aja. Kenapa ya Roh Kudus nggak bisa keluar masuk? Siapa bilang Bapak Ibu? Nah ini berarti Bapak Ibu, Roh Kudus itu bisa undur kalau tadi Bu betul. Orang percaya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Orang percaya yang tidak dipimpin Roh Kudus itu pertama-tama dia akan memadamkan Roh Kudus. Sama seperti api yang tadinya besar, dia sengaja padamkan Bapak Ibu. Dia sengaja padamkan. Padam. Setelah dia padamkan Roh Kudus, dia akan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi Bapak Ibu. Sekedar bukan sebuah kuasa gitu, bukan. Itu pribadi. Kalau dia pribadi berarti sama seperti engkau dan saya, punya perasaan. Dia bisa didukakan. Kenapa dia berduka? Karena orang Kristen membiarkan dirinya memadamkan roh, kemudian dia mendukakan Roh Kudus. Nah, sampai pada titik tadi, Bu. Dia menghujat Roh Kudus. Ada satu dosa yang tidak diampuni di Alkitab. Namanya dosa apa? Menghujat Roh Kudus. Dosa yang tidak mungkin diampuni. Nah, kalau kayak gini prakteknya bagaimana? Bapak Ibu sering kali dari bangun pagi hari pun Roh Kudus itu sudah berbicara dalam hati kita. Seringkali Roh Kudus itu sudah memimpin kita dengan cara-caranya Bapak Ibu. Bisa bermacam-macam cara sebab Holy Spirit itu kreatif God. Kreatif Bapak Ibu. Untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup, untuk kita mengambil keputusan, untuk kita melakukan aktivitas sepanjang hari itu, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini Bapak Ibu, yang tinggal diam dalam diri kita ini, memimpin kita Bapak Ibu. Dia berbicara, dia memperlihatkan tanda-tanda, untuk dia lagi mimpin kita Bapak Ibu. Tapi sering kita bandel. Sama-sama bilang apa? Bandel. Kalau anak saya Bapak Ibu usia 6 tahun, satunya 9 tahun. Ya bandel-bandel anak kecil lah Bapak Ibu Saudara ya. Ya kita orang tua masih bisa memaklumi. Namanya usia-usia bandel. Udah dibilang jangan berisik, masih aja berisik. Dibilang jangan berantem, berantem. Nanti tiba-tiba suara senyap. Kalau nggak ada suara, oh lagi damai. Saya orang tua nggak enak juga ya berantem gitu. Ya kadang-kadang gitu kan ada bandel-bandelnya anak kecil Bapak Ibu. Ya masih kecil Bapak Ibu, pengertiannya, pengetahuannya masih terbatas seusianya. Tapi sebagai orang tua kita pasti memberitahu terus. Betul ya Bu Tio, Ibu Bapak di sini. Kita memberitahu supaya jangan bandel. Sampai tingkat kedewasaan tertentu Bapak Ibu, bandel yang usia 6 tahun, 9 tahun itu sudah tidak dilakukan lagi di usia 15 tahun. Di usia 20 tahun bandelnya sudah beda. Ini setuju gak Bapak Ibu? Betul ya? Ini kan Ibu Meling yang anaknya beranjak mau SMA beda Ci, kan bandelnya waktu kecil sama SMP sekarang ya. Tapi kalau Kenneth mah gak bandel, anak baik, bager ya kok ya. Amin dong kok. Bandelnya beda, tapi orang tua apa? Nasihatin lagi. Jadi bandelnya tadi udah berubah, berkurang, bahkan jadi anak yang baik. Saya percaya demikianlah Roh Kudus di dalam hati kita Bapak Ibu. Seringkali mengingatkan, seringkali memberitahu kita, memimpin kita, tapi kadang kita cuek lantar lah. Nanti besok juga bisa. Itu kalau api mulai kayak padam dia. Mulai padam tuh. Ayo anakku, bertobat anakku, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Aduh yang satu ini janganlah Roh Kudus. Itu mulai padam tuh, mulai padam. Ayolah anakku, jangan simpan kepahitan, jangan lagi menyimpan dendam. Wah kita padamkan, Roh Kudus berduka Bapak Ibu. Seperti orang tua yang sudah dicuekin sama anaknya. Yang anaknya udah gak mau lagi denger. Aduh itu dukanya orang tua Bapak Ibu Saudara. Orang tua tuh gak pernah keberatan cari nafkah untuk anaknya. Seberapapun dia perjuangkan. Gak pernah sakit hatinya ya untuk anaknya. Tapi ketika anaknya gak mau dengar-dengaran lagi. Mamanya bilang ulang-ulang dia cuekin. Wah itu berduka itu orang tua. Ya berduka Bapak Ibu. Demikianlah Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu ya gereja ini punya satu program sederhana setiap bangun pagi kita di Per Every Morning. Disitulah kita dengar suara Roh Kudus, disitulah kita dipimpin Roh Kudus, bersekutu dengan Roh Kudus.
Kira-kira sepanjang hari itu waktu kita nyanyi dengar firman, apa yang Roh Kudus ingin aku lakukan sepanjang hari ini? Kira-kira hal-hal apa yang sedang Dia pimpin untuk aku perbuat sepanjang hari ini? Roh Kudus nggak berduka tuh, wah sukacita, senyum Bapak Ibu. Nah, tapi kalau orang cuek-cuek, nggak mau, tunda-tunda, sampai pada satu titik dia menghujat Roh Kudus. Orang yang menghujat Roh Kudus itu bukan menghujat atau mempermainkan bahasa roh, dimain-mainin. Itu menghujat Roh Kudus, nggak ada hubungannya. Roh Kudus itu sudah pakai berbagai macam cara mengingati dia, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ada satu video. Ini baru benar-benar terjadi di Amerika, Bapak Ibu. Baru-baru ini di Amerika, Bapak Ibu. Seorang wanita yang usianya kurang lebih mungkin 30-an. Masih single, masih muda. Maju ke depan seperti ini, Bapak Ibu. Ini pendeta ceritanya lagi khotbah kayak saya begini, Bapak Ibu. Tiba-tiba itu perempuan maju ke depan. Bapak Ibu sudah tahu ngapain? Ambil mic, dia bilang, pendeta ini yang sudah mengambil keperawananku sejak usiaku 16 tahun. Itu gempar Bapak Ibu saudara jemaat. Ini terjadi Bapak Ibu baru-baru ini. Pendeta inilah yang sudah setiap hari meniduri dia Bapak Ibu. Saya yakin hari itu pendeta itu atau jemaat mungkin gak pernah nyangka itu akan terjadi. Tapi ada satu poin yang saya belajar dari kisah itu Bapak Ibu. Si pendeta ini. Dia kasih ruang untuk wanita itu berbicara, curhat, ceritain dosa-dosa aibnya. Setelah dia selesai bicara, dia ambil mic. Pendeta itu Bapak Ibu, dia mengaku, dia minta ampun di hadapan jemaat. Dan hari itu sebagai hukuman dia tidak boleh lagi mengembalakan, dia diusir. Dan jemaat tidak mau lagi menerima dia atau bertemu dengan dia. Itu resiko dari dosa perbuatannya. Tapi satu poin yang kita bisa belajar hari itu, Roh Kudus sudah mengingatkan dia, itu puncak di mana Roh Kudus mengingatkan dia untuk bertobat. Mungkin selama ini dia berbuat dosa, nggak ada yang tahu, biasa-biasa aja. Tapi hari itu Bapak Ibu, itu puncak dia. Kalau dia tidak bertobat hari itu, saya yakin Bapak Ibu, dia di titik menghujat Roh Kudus Bu. Nggak mau lagi dia dengar suara Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu, Roh Kudus bisa pakai berbagai macam cara untuk kita ini dibawa kepada kebenaran. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Kita kan nggak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa, yang ya karena keturunan atau karena didorong-dorong ke gereja. Kita nggak mau jadi orang Kristen seperti itu. Jangan mau Bapak Ibu. Kita mau jadi orang Kristen yang hari ke hari dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu begini Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatakan seseorang sudah dibaptis Roh Kudus atau sudah lahir baru jika ia belum membuktikan bahwa hidupnya benar-benar dipimpin Roh Kudus. Saya ulangi, kita tidak bisa mengatakan bahwa saya atau seseorang ini nih udah benar-benar dibaptis Roh Kudus atau dia sudah lahir baru kalau dia atau kita belum membuktikan bahwa hidup kita ini benar-benar dipimpin Roh Kudus. Sering Bapak Ibu Saudara pendeta itu pintar ya ketika dosanya atau kesalahannya disingkapkan. Orang-orang kayak saya gini berpotensi Bapak Ibu membela diri. Ketika Roh Kudus sudah ingatkan lewat jemaat, lewat peristiwa tertentu. Saya bisa aja membela diri dari mimbar ini. Biarin saja, tunggu aja di pengadilan surga. Kita buktikan. Loh harusnya kalau dipimpin Roh Kudus gak usah nunggu pengadilan nanti Bapak Ibu Saudara. Betul nggak? Ya pengadilan sekarang inilah yang membuktikan kita hidup benar atau enggak. Ketika dikoreksi, ketika ada yang menggugat kita, ayo kita datang ke pengadilan benar-benar, perkarakan di situ. Benar nggak kita ini Bapak Ibu Saudara? Jangan kita berkor-kor nanti, tunggu di pengadilan. Jangan nanti, sekarang. Ini kok nggak amin Bapak Ibu? Amin? Iya dong. Loh, saya nggak mau jadi pendeta. Bapak Ibu kan berhak dong menegur saya, menasihati. Saya kan bisa tuh. Bu, jangan menghakimi Bu. Nanti Ibu tunggu aja di pengadilan. Kalau saya ngomong kayak gitu, Ibu sentil aja telinga saya Bu. Ya kan? Mungkin saya lagi eling itu. Pak, jangan nanti Pak. Sekarang Pak kita perkarakan ke pengadilan. Bapak ini benar apa enggak? Pendeta yang tadi saya bicara Bapak Ibu, itu ada polisi mengawal. Habis itu dia dipenjara Bapak Ibu. Masuk penjara gara-gara perzinahan di dalam gereja itu. Dan Bapak Ibu Saudara,
kita bisa berdosa itu tidak hanya di luar ibadah loh. Saat ibadah kita bisa berdosa. Contohnya siapa? Dalam perjanjian lama Kain itu lagi ibadah nggak? Kain itu lagi ibadah Bapak Ibu. Lagi mempersembahkan korban. Tapi bisa loh di tempat ibadah itu dia berdosa. Dia iri sama saudaranya. Satu lagi kisah orang Farisi yang datang di bait Allah. Tuhan, aku sudah perpuluhan, aku sudah berbuat baik, bla 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 bla. Enggak seperti yang di belakang sonono. Jadi berbuat dosa enggak lagi di luar ibadah, lagi ibadah Bapak Ibu. Nah makanya kalau kita ibadah seperti ini Bapak Ibu Saudara, sepanjang jam ini kan paling sejam Bapak Ibu. Coba kita mulai peka, ini Roh Kudus bicara apa sama saya. Lagi nyanyi pun Roh Kudus bisa tegur kita, bisa nasihati kita Bapak Ibu. Dan kita tidak perlu lagi membela diri kalau sudah Roh Kudus berperkara atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya saya ngomong ini kan keras karena saya lagi dididik juga Bapak Ibu. Gak cuma bisa ngomong, lagi dididik. Makanya saya ajak jemaat ayo bareng-bareng. Nah saya mau bilang seperti ini juga Bapak Ibu. Jangan terlalu cepat menjustifikasi seseorang sudah dibaptis Roh Kudus atau belum sebelum kita melihat langsung kehidupannya sehari-hari. Ini statement saya untuk mematahkan pengkultusan yang ada di dalam gereja. Seringkali jemaat Tuhan itu, wah kalau sudah pendeta khotbah bagus dengan karismanya, ini udah pasti nih dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus. Jangan dulu buru-buru menjustifikasi seperti itu sebelum engkau dan saya tinggal 1 minggu di rumahnya. Ini setuju apa enggak sih Bapak Ibu? Amin? Ya termasuk saya, kalau Bapak Ibu Saudara mau boleh. Ya ada loteng Yerusalem tuh, ya tinggallah bareng-bareng kami, lihatlah kehidupan kami Bapak Ibu. Barulah bisa menjustifikasi, menilai, ini pendeta benar nih udah dibaptis Roh Kudus. Termasuk saya kepada jemaat, saya nggak bisa buru-buru, semua jemaat sudah dibaptis Roh Kudus. Percaya Bapak Ibu, kita semua sudah dibaptis Roh Kudus. Ya, sebelum saya tahu cara hidup kita semua di tempat ini. Jadi kita tidak bisa terlalu cepat menjustifikasi seseorang sudah dibaptis Roh Kudus atau belum, sebelum melihat langsung kehidupannya sehari-hari. Di akhir kebenaran ini saya ingin sampaikan, tidak ada perintah khusus atau ayat khusus agar orang percaya memiliki karunia roh tertentu. Kalau ada, tolong datang kepada saya, kita belajar bersama. Rasa-rasanya tidak ada perintah atau ayat khusus untuk kita memiliki karunia roh tertentu. Sebaliknya, terdapat banyak ayat untuk kita memiliki pengalaman nyata bersama Roh Kudus. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Kita harus mengalami pengalaman yang nyata bersama Roh Kudus. Bukan kata orang lain, benar-benar mengalami Roh Kudus. Adalah baik setelah dibaptis Roh Kudus memiliki karunia roh. Itu baik Bapak Ibu. Ya, kita tidak anti karunia, setuju katakan amin? Tapi lebih baik lagi jika kita memiliki pengalaman yang nyata bersama Roh Kudus. Orang yang mengalami pengalaman yang nyata bersama Roh Kudus, dia pasti mengalami perubahan. Dia pasti mengalami pertumbuhan, pembaruan oleh Roh Kudus. Hidupnya bukan hanya menikmati Tuhan, tapi dinikmati Tuhan. Inilah jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Saya yakin, percaya di hati saya Bapak Ibu, engkau dan saya adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Pulang dari tempat ini, setiap kali kita pertemuan seperti ini, kita mengalami perubahan demi perubahan. Amin. Pertumbuhan demi pertumbuhan. Karena apa? Roh Kudus yang tinggal diam dalam diri kita.